Imlek ini kan adalah perubahan musim semi, perubahan musim dari musim dingin ke musim semi. Kalau kami orang Chinese, orang keturunan Tionghoa, suku Tionghoa, itu selalu melihat bahwa Imlek itu adalah salah satu ajang refleksi diri dan introspeksi diri. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun, itu bagaimana perlakuan kita selama 1 tahun itu, sudah cukup belum untuk berbuat kebaikan. Kalau belum ya, di tahun yang baru ini ya kita tingkatkan lagi. Jadi sambil kita juga bersyukur bahwa apa yang sudah dikasihkan selama 1 tahun terakhir itu, ya itulah yang kita dapatkan. Jadi kita tidak perlu berkeluh kesah, wah saya dapatnya sekian, ini sekian, berarti ini, ya itulah memang rezeki kamu. Nah, rezeki ini juga tergantung juga dari karma kita, apa yang kita buat kan. Bagaimana kau mau berbuat mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, kalau hasil kita juga, perbuatan kita juga sedikit. Jadi rasanya tidak sinkron. Nah, untuk 2019 ini kita berharap dari yang 2018 itu yang belum kita perbuat, kita tingkatkan lagi amal perbuatan baiknya kita itulah. Itu jadi aku selalu ngomong bahwa refleksi diri dan introspeksi diri, sekaligus bersyukur apa yang sudah kita peroleh. Nah, 2009 kita berharap kesehatan kita lebih prima, rezeki kita lancar, kesehatan kita, negara aman. Itulah, itu sebenarnya udah yang umum sekali lah, tidak ada yang spesifik di perayaan Imlek. Jadi Imlek ini di samping tadi ajang introspeksi dan refleksi diri, Imlek ini juga syarat dengan ritual. Jadi syarat dengan ritual 1 minggu sebelum Imlek, tanggal 24 bulan 12 perhitungan lunar, itu dimana orang-orang Tionghoa khususnya di rumah ataupun di kelenteng-kelenteng itu ada upacara mengantar dewa ke langit. Kalau di rumah itu ada mengantar dewa dapur ke langit. Jadi kalau di rumah tangga itu dewa dapur adalah salah satu dewa yang mencatat amal baik kita. Jadi dia mencatat rapot tahunan kita. Apa yang sudah kita perbuat selama 1 tahun itu yang dilaporkan. Jadi dewa dapur sesuai namanya tuh dewa dapur, itu dia adanya di dapur. Kenapa di dapur? Karena di dapur itu adalah sumber lebih banyak kita berkumpulnya di dapur daripada di tempat lain. Satu ruangan dalam rumah tuh lebih banyak berdapur, sambil masak kita mungkin lebih banyak di dapur, sehari-hari di dapur. Mayoritas ada di dapur. Nah, dewa dapur ini mencatat aktivitas kita selama 1 tahun, seisi rumah. Apa yang kita perbuat kan itu dicatat, baik buruknya dicatat, dilaporkan. Nah itu tadi saya bilang ajang introspeksi tadi. Kalau kita tidak berbuat baik, apa yang mau kita harapkan di tahun depan kan? Itu kan ada karmanya kan, ada sebab akibat. Nah beliau itu mencatat, nanti dia ke langit, ke kayangan, dia melaporkan ini. Dia akan turun kembali pada hari keempat setelah Imlek. Hari keempat setelah Imlek, di situ ada kita ngomong dewa Caisen yang turun, dewa rezeki turun yang memberikan rezeki ke kita sesuai apa yang kita perbuat. Nah itu hari keempat. Tapi 1 hari menjelang Imlek, setelah 1 minggu ini, nah di situ 1 minggu sebelum Imlek tadi, setelah dewa naik itu kita ada bersih-bersih. Kalau di kelenteng itu ada bersih-bersih rupang, arca-arca kelenteng-kelenteng dibersihkan. Misalnya ada sebagian dewa, mungkin tidak semua dewa yang ke langit ya, ada beberapa dewa yang ke langit. Pada saat itu posisi dewa itu kosong, ada bersih-bersih. Mungkin ada rupang itu dibersihkan, diganti baju yang baru, sama seperti manusia lah, diganti yang baru. Kemudian tempat ibadah mungkin ada yang dicat seperlunya. Jadi itu udah mulai bersih-bersih, termasuk rumah. Kita udah mulai bersih-bersih. Kalau misalnya di rumah tuh ada altar, setelah altar naik ya kita bersih-bersih. Kemudian 1 hari menjelang Imlek, kita ada sembahyang kepada leluhur. Kepada leluhur mengucapkan puji syukur dan ucapan sekaligus ucapan Imlek lah. Jadi orang kita selalu punya anggapan bahwa walaupun orang tua kita sudah tidak ada lagi, dia ada di sekitaran kita. Dia ada saya. Jadi itu salah satu wujud bakti kita kepada orang tua kita. Angpau tidak harus dibagi pada saat Imlek ya. Orang kawin juga kita kasih angpau kan, bener kan?
orang peresmian ngundang kita juga kasih angpau, tapi jamak sudah sebutan angpau itu. Nah, angpau dalam kita ngomong masalah Imlek ini ialah sesuatu yang berbeda dengan angpau yang kita ngomong untuk perkawinan. Kalau angpau dalam Imlek itu adalah yang tadi yang kamu tanyakan tadi adalah bahwa orang yang sudah menikah, orang tua memberi angpau kepada anaknya, orang yang sudah menikah memberi sesuatu angpau kepada yang belum menikah. Itu kenapa orang yang sudah menikah dia wajib memberikan angpau kepada yang belum menikah, karena konotasi menikah itu sudah mampu, udah mapan, mereka sudah berhasil. Jadi yang berhasil ini memberi yang kepada yang belum berhasil, supaya keberuntungan yang berhasil itu bisa menular. Ada satu filosofi bahwa memberi angpau kan tangannya di atas, yang menerima angpau kan tangannya di bawah. Jadi kita yang di atas tuh memberi, yang di bawah menerima, dengan harapan nanti suatu saat yang di bawah ini tangannya juga bisa di atas, juga dia memberi untuk yang di bawah. Jadi itu transfer kebahagiaan. Dulu sebenarnya itu angpau diberikan kepada anak-anak kecil. Anak-anak kecil ada bungkusan uang tuh ditaruh di ini, tapi sebenarnya dulu bukan duit ya. Dulu ada kepingan uang logam diikat dengan tali merah, diberikan ditaruh di bawah bantal supaya anak itu tidak rewel. Biasanya pergantian tahun ini kan anak ini kan kadang-kadang rewel, ada gangguan lah, kalau orang kepercayaan ada gangguan orang roh halus lah gitu. Jadi angpau itu sebagai jimat dalam tanda petik supaya anak itu tidak rewel.